Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Khirzan N. Nu'man, kemudian Ibu Nining Aidil dari Hijabers Moms Community ya. Dan juga terima kasih Mas Lutfi yang menghubungi kami, Masya Allah. Terima kasih ini diundang oleh Hijabers Moms Community yang bekerja sama dengan Wardah dan juga Wakaf Salman, Masya Allah. Hari ini, siang ini kita membahas tentang inner child ya. Ini panitia mengamanahkan kami untuk membahas mengatasi luka inner child. Ya, baik. Mbak Rami, saya karena bicara inner child akan bicara tentang otak manusia, jadi saya mohon izin share screen dulu ya, supaya lebih mudah untuk dibahas sama-sama ya. Baik, sudah terlihat kah? Sudah ya? Ya, sudah. Baik dulu. Iya, baik sudah ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita bicara inner child, Masya Allah. Baik, mengatasi luka inner child. Ya, inner child itu apa sih? Inner child itu ya, ada yang mengatakan inner child itu sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masih kecil. Ya, masih kecil. Artinya inner child ini pengalaman yang ada sejak dalam rahim ibu. Ya, bukan sejak bayi ya, sejak dalam rahim ibu sampai sebelum akil balik. Jadi kalau kita mensnya mungkin kelas 1 SMP ya berarti inner child kita ya sampai sebelum mens itu. Itu yang disebut inner child ya. Kemudian ada juga yang mengatakan sosok anak kecil yang masih melekat dalam diri orang dewasa. Kenapa masih ada sosok anak kecil di dalam diri kita? Karena ya semua pengalaman kita sejak dalam rahim ibu sampai detik ini tersimpan dalam sebuah memori ya. Nah, itulah makanya karena memori itu tersimpan di tubuh kita, khususnya di otak, maka dia tetap selalu ada. Hanya kita akan membicarakan lebih detail lagi sebetulnya yang apa sih pengaruh inner child ini ya. Baik, jadi inner child itu sebetulnya luka pengasuhan masa lalu. Artinya gini, orang tua kita kan namanya juga orang tua ya, nggak ada sekolahnya jadi orang tua. Jadi selalu kita belajar, kemudian dicoba lagi belajar, dipraktekkan terus gitu ya. Nah, zaman dulu bisa saja orang tua itu belum lagi marak seminar-seminar kayak gini, parenting ya, taklim-taklim yang topiknya parenting kan jarang ya. Jadi orang tua kita dulu mungkin pengasuhannya ada hal yang membuat pada saat itu kita terluka. Misalnya suatu ketika waktu saya ingat sekali kelas 1 SD pulang sekolah nih harusnya. Biasanya saya sama teman, tapi teman itu hari itu nggak masuk, jadi saya nggak berani pulang sendiri gitu. Bukan nakal karena nggak mau pulang, nggak berani pulang sendiri dari sekolah jalan kaki ke rumah, nggak berani. Jadi saya tunggu sampai sore ada orang yang nanti jalan lewati ya mengarah ke rumah baru berani gitu. Tapi apa yang terjadi sampai di rumah, ibu marah, kemudian zaman dulu masih mencubit. Saat itu saya terluka. Kenapa? Karena saat itu saya masih kecil. Saya belum mengerti bahwa ibu saya waktu mencubit karena dia sangat sayang dan sangat khawatir. Tapi saat itu terluka dan saat itu memori sudah tersimpan di otak saya. Nah, itu bisa dikatakan inner child, ya, luka pengasuhan masa lalu. Ini ilustrasi contohnya ya. Ya, sekarang kita lebih dalam lagi bisa bicara inner child. Kemudian kenapa inner child ini? Inner child ini karena tadi kita masih kecil, maka kita merasa kita nggak dicintai. Aku nggak dicintai. Karena waktu itu kecil dan waktu itu diperlakukan mungkin entah dicubit kah, dihardik kah, dipelototin kah, dibentak kah, ya, atau disindir-sindir. Maka kadang kita merasa tidak dipercaya, ya, dibanding-bandingkan. Nah, itu jadi ada perasaan-perasaan ini. Kemudian apa? Merasa tersakiti ya. Tadi karena dicubit langsung kita sakit pada saat itu. Karena pada saat itu kita masih kecil, kita mendapat perlakuan dan pada saat itu juga otak kita belum lagi bisa menganalisa dengan baik. Ya. Dan akhirnya apa? Inilah muncul terluka. Ya. Emangnya kenapa inner child ini? Kenapa kita bicara inner child? Karena rupanya inner child ini ya dia menetap di jiwa bawah sadar. Nanti kita akan bahas tentang jiwa bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Ya, dia menetap masalahnya. Ya, dan kemudian ya, apalagi
Inner child ini muncul dalam bentuk perasaan, pikiran, dan perilaku negatif. Ya, nah ini muncul dalam bentuk kayak gitu. Dan dia juga mempengaruhi pembuatan keputusan dan merespon masalah. Nah ini kalau inner child seseorang lukanya banyak banget, wah kebayang kan? Waktu ambil keputusan atau merespon sebuah masalah pasti jauh sulit, lebih sulit. Ya. Dan inner child juga menghambat perkembangan diri sewaktu dewasa. Memang semua orang ada inner child, tapi ada orang yang inner child-nya itu, aduh, ya banyak banget lukanya. Ya, karena itu tadi mungkin orang tua pada saat itu belum belajar pola asuh. Kalau saya meyakini itu ya. Kemudian apalagi inner child ini sering muncul dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Ya, makanya kadang-kadang kita suka lihat aneh ya kenapa ya saya kayak gini gitu ya. Nah, itu karena ada luka pada pengasuhan masa kita masih kecil, masih child. Dan ini hati-hati, ini terhitung dari masa di dalam rahim seorang ibu sampai kita sebelum akil balik. Ya. Nah, supaya kita bicara otak sekarang, inilah otak manusia yang Allah ciptakan di dalam kepala, ditaruhnya di dalam kepala. Ada otak besar, ada otak kecil, ya kayak gini ya, Masya Allah. Dan memang setiap orang ukuran otaknya beda-beda. Laki-laki lebih berat. Ya, laki-laki itu otaknya antara 1,5 kilo sampai 1,6. Kita perempuan 1,3 sampai 1,4. Ya, tapi tenang ibu-ibu, tenang teman-teman, sahabat-sahabat yang perempuan, kecerdasan bukan karena besarnya otak, ya, kecerdasan karena kita asah otak kita. Oke? Ya, jadi ini otak manusia kalau kita lihat dari samping kiri ada otak besar dan ada otak kecil ya. Dan kemudian ternyata Allah belah dua itu otak, dibagi dua nih, ada garisnya nih, benar-benar terbelah dia. Ya, nanti ada kalau kita lihat dari atas ada belahan kanan yang ini dan belahan kiri. Jadi jidat kita yang ini, ya. Dan karena ada alat ini, saya selalu bilang bahwa kita nih alhamdulillah ilmu tentang otak berkembang pesat. Kenapa? Karena ada alat functional magnetic resonance imaging. Ya, functional MRI. Jadi kita ya orang-orang dengan para ahli bisa dengan alat ini mengetahui oh otak manusia ada ini. Otak termasuk tadi. Makanya ditemukan istilah inner child. Kenapa? Karena terdapat di memori setiap manusia ada memori waktu kecil. Ya, ada memori baik, ada memori yang positif dan ada memori yang membuat luka. Karena pengasuhan, dan pengasuhan bukan melulu dari orang tua atau bapak ibu, ya, orang tua sekeliling juga, bapak ibu guru, ya, mungkin ada yang tinggal bersama kita pada saat itu, orang dewasa, orang tua, ya. Kalau bapak 1, ibu 1, orang tua tuh 1000, ya. Jadi disinilah karena alat ini maka terbentuklah ya sebuah konsep tentang inner child, ya. Nah kemudian di otak kita ini oleh para ahli cara kerja otak ini atau cara kerja pikiran terbagi dua. Ada yang diistilahkan pikiran atau jiwa sadar, disebutnya conscious mind, dan pikiran atau jiwa bawah sadar, subconscious mind. Kenapa pikiran disamakan dengan jiwa? Ya, karena ternyata para ilmuwan dan para ulama bersepakat bahwa jiwa manusia itu ya ada di otaknya. Ya, dia berbentuk program-program memori. Ya, jadi ada yang bilang pikiran bawah sadar, tapi ada yang lebih mengatakan itu kurang kalau pikiran aja, cuman ya lebih tepatnya jiwa bawah sadar. Di mana Bu Aisyah? Di mana jiwa bawah sadar? Di mana pikiran sadar? Itu susah. Misalnya saya tunjuk ini bukan begitu. Ya, dia sebuah mekanisme yang ada di otak. Dia selalu bekerja sama. Ya. Namun bawah sadar ini mempunyai peran yang lebih besar. Ya. Jadi kalau kita ibarat melihat gunung es di tengah lautan, maka yang di permukaan air ini diumpamakan pikiran atau jiwa sadar atau conscious mind. Itu isinya tentang reasoning atau alasan-alasan, critical thinking, pemikiran yang kritis, logical thinking, pemikiran yang logik. Ya, artinya kalau kita masih punya alasan-alasan, itu berarti itu conscious mind yang bekerja. Ya, terus kalau misalnya kita sedang berpikir yang kritis, sedang ikut seminar, ikut taklim, terus pikiran kita kritis, itu juga conscious mind yang bekerja. Ya, nah di bawah gunung itu inilah diumpamakan subconscious mind. Ya. Dan kenapa tadi subconscious mind jadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita kenal?
bahkan kita selami karena powernya 90%. Power apa ini Bu Aisyah? Power untuk membentuk perilaku. Ya, conscious mind powernya cuma 10%. Kita belajar ya sekarang sebagai orang tua, kita ikut parenting. Kita tahu kita harus menjadi parent yang lemah lembut. Tapi kalau dulu oleh orang tua kita ya parentingnya dia membawa luka, maka ya kita suka nggak percaya bahwa parenting yang lemah lembut itu ya sangat menguntungkan dan sangat baik sekali. Nah itu, karena dia cuma 10% kekuatannya. Apa saja sih yang di subconscious? Subconscious itu memori. Memori dari lahir sampai detik ini dia terekam. Ya, nanti memori terbagi tuh. Kalau memori yang terekam pada saat dalam rahim sampai belum balik, itulah disebut memori inner child. Ya, dan apalagi yang ada di subconscious, self image. Kalau dari kecil kita dibilangin sama orang tua kita, kamu nih pemalas nih, penakut nih, pengecut nih, itu terus, maka self image kita negatif. Dan dia punya kekuatan 90%. Ibu dipuji sama orang, kamu baik, kamu itu ibu baik, nggak percaya. Kenapa? Self image-nya negatif dan powernya 90%. Ya. Apalagi subconscious mind, watak. Dan watak itu memang Allah berikan kekuatan dan kelemahan. Ya, saya sering juga kalau di seminar-seminar membahas watak. Ya, watak ini ya ada kekuatannya, ada kelemahan. Ini sudah ada terprogram di otak kita. Apalagi bakat. Dan bakat itu powernya 90%. Ya. Kalau kita nggak bakat mengerjakan sesuatu itu pasti nggak asik itu. Tapi karena kita bakat, misalnya punya kecerdasan naturalis, salah satu kecerdasan naturalis manifestasinya adalah senang masak, senang tumbuhan, ya, senang binatang, misalnya gitu ya. Dan kemudian dia masak, oh itu powernya jadi 90 plus 10% kan gitu. Ya, bakat. Kemudian apalagi emosi. Emosi juga masuk di ranah subconscious mind. Ya. Apalagi habits, kebiasaan. Kebiasaan dari kecil apa kita? Kalau bangun tidur itu subuh hari ngapain, itu akan menjadi masuk di pikiran bawah sadar atau jiwa bawah sadar. Akhirnya jadi otomatis. Ya, naik sepeda waktu pertama naik itu masih conscious mind, ya, dengan pikiran sadar, dengan jiwa sadar. Makanya powernya cuma 10%. Lama-lama latihan, akhirnya waktu genjot sepeda atau orang yang bawa mobil udah nggak mikir lagi karena dia sudah masuk ke bawah sadar. Itu habit salah satu contohnya. Ya, apalagi trauma. Trauma ini memori yang sangat-sangat mengikat emosi dan emosinya yang negatif. Itu istilahnya trauma. Tapi dia juga termasuk dari sebuah memori. Ya. Apalagi intuisi, tarang gitu ya, bling gitu ya ada. Itu juga subconscious. Makanya kadang-kadang kalau kita dapat ilham dari Allah punya intuisi, ya itu kita langsung kepengen mengerjakannya. Gitu ada gairah yang besar sekali. Karena dia subconscious, dia powernya 90%. Ya. Apalagi imajinasi. Makanya kadang imajinasi itu powernya kuat. Ya, orang kalau mau mengerjakan sesuatu dia berimajinasi dulu. Kira-kira jadi apa ini pekerjaanku? Maka pekerjaannya itu akan jadi cepat selesai dan jadi power karena berimajinasi, dan imajinasi masuk subconscious yang powernya 90%. Dan ya itu tadi inner child. Inner child ini juga termasuk yang memori, tapi memori yang dari dalam rahim sampai usia sebelum akil balik. Saya ulang-ulang ya, supaya kita paham bedanya inner child dengan memori misalnya masa remaja yang sudah akil balik, dan memori pada saat sudah menikah sampai sekarang. Itu memori. Tapi kalau yang dari lahir dalam rahim sampai sebelum balik, itulah inner child istilahnya. Ya. Punten maaf ini supaya lebih ekstrim lagi ya, karena otak senang ekstrim dan mudah-mudahan jadinya ingat. Kalau diumpamakan jiwa bawah sadar atau subconscious mind itu kalau orang sumon yang gendutnya nih. Ya. Tapi kalau yang conscious mind ini yang kurusnya nih. Anak kurus ini bisa ngelawan yang gendut ya. Kalau conscious mind kita tidak sejalan dengan subconscious, maka conscious mind kalah. Ya. Kita udah belajar, jadi ibu harus lembut, sama suami harus santun, harus lembut. Tapi kalau subconscious mind kita belum kita rapikan, belum kita berdamai, maka pikiran yang ada di conscious mind atau pikiran sadar itu kalah. Apa yang diharapkan? Sebenarnya diharapkan adalah conscious mind yang berdamai dengan subconscious mind. Ya, ini harus damai nih. Ini supaya power yang ini 10%, ini 90%, jadi ya powernya jadi lebih hebat lagi.
100% kan gitu. Ya. Jadi kalau pikiran sadar yang berdamai dengan bawah sadar ini membawa kesuksesan yang bahagia gitu. Ini perumpamaan ya. Karena otak seneng yang ekstrim-ekstrim, makanya kasihlah gambar yang ekstrim ini biar ingat ya. Tapi saat ini masih banyak kondisi conscious mind belum bersahabat dengan subconscious mind. Ya, conscious mind-nya takut. Kita suruh bilang ya Bu, kalau sama anak lembut ya. Kenapa? Allah yang minta sesuai Ali Imran 159, maka berlemah lembutlah engkau pada mereka. Ya. Iya, tapi kalah, belum bersahabat dengan subconsciousnya. Kenapa? Karena waktu kecil ada pola pengasuhan kita yang membuat kita terluka, sehingga kita rasanya apa iya ya harus bisa lemah lembut. Saya kok dulu nggak digitukan. Nah inilah makanya conscious mind belum bersahabat dengan subconscious mind. Ya. Nah tadi karena inner child masuk di subconscious mind, maka kita akan ya melihat dia dan berdamai dengan inner child ini. Baik, kemudian di otak ini ada konsep atau ada penelitian yang mengatakan di dalam otak ada sel otak. Ini kayak gini sel otaknya nih. Jadi kalau pernah belajar biologi barangkali teman-teman ya, atau mungkin ada teman sejawat yang hari ini hadir juga, dokter atau kan tenaga medis yang lainnya, ini namanya sel otak ya. Kita biasanya belajar ini kalau di dunia kesehatan. Ini namanya sel otak atau disebut neuron. Ya, ini ada kabel-kabelnya nih, banyak kabel-kabelnya. Dan jumlahnya 100 miliar. Kalau satu neuron kayak satu komputer, ya, dan ada kalimat begini, dia kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Maka kita punya 100 miliar komputer di otak kita. Itu canggih. Ya, saya lahir 68, mungkin punya 100 miliar, tapi mungkin misalnya Mbak Rahmi Anissa, Mbak Rahmi umurnya berapa Mbak? Ya, mungkin lahirnya kan nggak 60-an ya. Nggak lahir tahun 60-an kan ya? Mbak Rami lahir tahun berapa? 92. Oh, Masya Allah, itu masuk generasi milenial, generasi Y. Ya, nah, Mbak Rami juga punya 100 miliar. Tapi otak Mbak Rami itu lebih canggih dari saya. Dan anak-anak yang makin lahir makin ke sini dia lebih canggih otaknya. Ya, apa sih canggihnya? Lebih cepat menampung memori dan lebih banyak penampungan memorinya. Kalau bahasanya komputer, RAM-nya lebih tinggi. Nah, makanya anak yang lahir di zaman sekarang itu ya dia memorinya banyak. Maka kita harus hati-hati untuk memberikan memori pada mereka. Ya. Nah, ini dia ya. Nah, kemudian setiap sel otak ini atau setiap komputer di otak kita pada saat ada sebuah peristiwa, kita lihat kah, kita dengar kah, kita ucapkan kah, maka sel-sel ini tersambung-sambung kabelnya. Ya, kurang lebih kayak gini, tersambung. Pada saat ini di otak saya, waktu saya dimarahin ibu saya, bahkan dicubit gara-gara pulangnya sore, itu waktu kelas 1 SD ya. Waktu saya dicubit tersambung neuron di otak saya, ya cubitan itu dia tersambung. Itulah makanya memorinya ingat terus. Ya. Jadi sambungannya kayak apa guys? Ini kabel yang satu dengan kabel yang lain tersambung membentuk memori. Ya ini dia namanya sinaps ya. Nah, namun ya beruntungnya kita ini Allah ciptakan sambungan memori atau sambungan neuron itu dia tidak menempel secara fisik atau misalnya sambungan satu dia nempel begini, dia nggak begitu. Untung banget Masya Allah. Dia ada celah seperti ini, ada celah. Ya. Bagaimana cara nyambungnya kalau ada celah? Ini kan nggak tersambung kan gitu ya. Ya dengan adanya zat kimia, ada kita sebut neurotransmitter zat kimia ini. Nah ini, jadi kalau ada memori orang tersambung lewat zat kimia ini, ya. Dan zat kimia ini akan nanti menyambung lagi dengan yang lainnya, menyambung dan jadi kayak sebuah listrik dia. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya kayak gini ya, cepat sekali. Nah, apabila pengalaman yang kita alami itu, ya kita rasakan sangat ya sedih, sangat takut, sangat cemas, sangat marah, sangat kesel atau sangat gembira, maka neurotransmitter yang keluar lebih banyak dibanding kalau ya ingatan-ingatan atau pengalaman-pengalaman yang biasa saja. Itu karena otak senang yang ekstrim. Waktu saya dicubit itu buat saya ekstrim banget. Kok saya dicubit? Dan saya nggak merasa bersalah. Kenapa? Bukan saya nggak mau pulang sekolah, tetapi saya nggak ada teman yang datang yang lewat jalan itu orangnya nggak masuk. Saya nggak biasa dari sekolahan jalan kaki ke rumah saya karena itu di pinggir jalan gitu.
Disitulah sedih banget. Nah, pada saat sedih banget dia keluar neurotransmitter nih. Gitu. Nah, ini yang terjadi di otak kita pada saat kita ya terluka. Inilah memori-memori inner child. Wah Isa, saya juga terluka. Kenapa? Karena pasangan hidup. Kenapa? Ini tadi saya sudah buka dari awal. Ada Bu Lilis dari Ujung Berung sudah curhat duluan ya Bu. Ya, saya kesel sama suami saya. Kenapa dia selalu lihat ya? Tadi Ibu chatnya di untuk everyone kan Bu. Jadi ini bisa dibuka ya sebagai contoh. Kenapa dia senang lihat wanita lain yang cantik? Nah, pada saat Ibu melihat seperti itu kan Ibu terluka juga. Itu juga tersambung begini. Tapi itu istilahnya bukan inner child. Kenapa? Karena berjalan memori atau pengalaman itu pada saat kita ya pada saat ibu sudah menikah. Itu adalah memori lama atau memori yang negatif pada saat sudah menikah. Yang inner child itu waktu dia kecil, waktu kita kecil. Ya, sampai sini sepakat dulu ya Bu. Nah kemudian apa yang terjadi di otak? Ya itu tadi. Ya, neuron itu kabelnya banyak Bu. Satu neuron, satu komputer tadi itu 20.000 kabel. Dia nyambung. Dan kalau orang tua kita melakukan pengasuhan yang keras, maka sambungan yang keras itu jadi tambah tersambung. Ini tambah diingat lagi terus. Ya, kalau diulang-ulang lagi pengasuhan orang tua kita dan itu membuat ya sebuah emosi yang sangat intens atau sangat sedih, pokoknya pakai sangat. Ya, termasuk juga sangat gembira, maka itu sambungannya semakin kuat. Ya. Jadi nanti dia sambungannya bisa kuat kayak gini. Ya, kalau memori itu terulang-ulang. Kan kalau kita juga belajar sesuatu kita ulang-ulang, misalnya ibu-ibu pernah dengar ya sharing saya tentang inner child, tapi ibu ulang lagi dengan hari ini, itu akan memperkuat sambungan otak kita tentang ilmu itu. Itulah makanya disebut teknik repetisi. Kalau dalam belajar kan kita harus ulang-ulang supaya kayak gini. Nah ini akan membuat otak kita pintar. Tapi pintar saja nggak cukup Ibu. Pintar saja nggak cukup. Saya sejak tahun 98 ngurus narkoba. Kalau saya belajar tentang narkoba, alhamdulillah ya bisa jadi ya otak saya tentang narkoba ini sudah pintar gitu. Jadi kalau ada pasien masuk saya sudah bisa deteksi. Oh ini pakai ganja nih. Oh ini pakai boti nih. Oh ini pakai sabu gitu. Tapi saya nggak mau pintar saja. Kenapa? Nanti taunya cuma itu doang. Maka saya senang belajar hal-hal yang lain. Supaya tersambung lagi sensor atau neuron yang lainnya. Supaya cerdas. Ya. Dan saya juga suka dulu sebelum pandemi suka bertandang ke taklim-taklim itu untuk mencerdaskan otak saya. Kenapa? Saya bertemu teman yang baru, bertemu sahabat yang baru. Lewat online juga begitu. Kita karena baru pertama kali ketemu ya Mbak Rahmi ya. Ini contoh aja karena yang lain mungkin nggak bisa kesebut ya. Nah, itu tersambung otak saya tentang wajahnya Mbak Rahmi. Ya, Mbak Rahmi juga mungkin tersambung mungkin wajah saya yang kedua kali barangkali karena pernah dengar ya seminar saya misalnya gitu. Ya, tapi buat saya karena pertama kali bertemu Mbak Rahmi tersambung otak saya wajah Mbak Rahmi, ya senyumannya, ya bahasanya, ya nampak ya itu dia nyambung, gitu. Nah ini yang ada di otak kita, ya. Nah kemudian di dalam otak itu karena ada otak emosi inilah makanya tadi itu yang saya bilang sangat marah, sangat sedih. Kenapa? Karena di otak itu ada otak emosi. Setiap manusia ada otak emosi. Ini terdiri dari sistem-sistem. Ini yang disebut the limbic system. Bukan hanya manusia, tapi hewan golongan mamalia juga punya otak emosi. Makanya sering disebut otak mamalia ini. Ya. Nah ini juga yang selalu kalau kita diingatkan Allah dalam Quran, kita diminta untuk ya taat pada Allah, beriman dan bertakwa pada Allah agar kita derajatnya tidak turun seperti hewan ternak. Kenapa? Karena di otak kita ada otak hewan, ada otak mamalia. Ini juga salah satu hikmahnya mengapa anak dalam keluarga Islam setelah lahir mesti diakikahkan. Gitu. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Kenapa? Karena tadi otak laki-laki lebih besar daripada otaknya perempuan. Jadi dia otak emosinya lebih besar. Maka dikorbankan 2 ekor kambing. Coba masing-masing kita para bunda atau para orang tua cek dulu anaknya sudah diakikahkan belum? Ya, karena anak-anak yang kena narkoba, kalau saya tanya ada anak kena narkoba yang baik ya 1 kali dikasih tahu ngerti. Ada juga ada yang anak narkoba yang bengal banget. Ya, nanti kalau saya tanya udah diakikah belum? Belum. Oh ya cepat-cepat akikah Pak. Tapi ada juga anak yang kena narkoba sudah di AKK gitu ya. Tapi kok masih pakai terus. Tapi perilaku binatangnya ya masih terkendali. Nah inilah otak
mamalia. Ya. Jadi kalau dari samping ini nih Bu, ini dia. Dan kemudian manusia juga lengkap, ada otak reptilnya ini. Ada otak, batang otak ini ada otak reptil. Jadi kita punya sifat reptil, punya sifat mamalia. Nah, memori-memori yang sangat berkaitan dengan emosi, nanti dia posisinya di sini nih Bu. Di sekitar emosi sini. Ya, apalagi yang emosinya sangat intens, sangat intens. Nah, itu yang kalimatnya sangat gitu ya. Itu di sini dia. Nah, ilmu-ilmu yang kita belajar pada saat kita taklim itu akan masuk di sini, akan masuk di sini. Tapi pada saat kita kesal, ya, maka otak mamalia ini bekerja kembali jadi tegang. Ya, otak ilmu yang di prefrontal ini tertutup sementara, yang malah yang terakses adalah memori-memori kesedihan yang ada di sekitar otak mamalia ini. Itulah makanya tadi dikatakan inner child kadang mengganggu proses perkembangan kita. Kenapa? Ilmu yang di sini terblokir sementara. Ya, apalagi kalau kita belum berdamai dengan inner child kita, dia nyala terus itu Bu, ya, otaknya tuh listrik yang bagian sini nyala terus gitu. Ya. Di dalam otak mamalia itu ada berbagai macam emosi. Nah, inilah nanti yang mewarnai setiap pengalaman yang kita rasakan. Ya, waktu saya dicubit pada saat itu, ya itu emosinya banyak. Ada marah, kenapa? Karena saya menganggap saya nggak salah. Ya, ada jengkel banget ini, nah buru-buru tuh, pengen banget buru-buru keluar dari rumah. Ada pengen kayak gitu loh. Ya, anak-anak hati-hati Bu. Ya, kita pernah begitu juga, saya pernah kayak gitu ya. Terus tapi ada takut juga karena itu ibu aku ya. Tapi kan ibu yang lahirin aku, ada takut juga dan sedih juga ya. Sedih kenapa? Karena kok ibuku nggak ngerti ya gitu. Nah ini emosi ini yang mewarnai ya pengalaman inner child kita ya yang membuat luka. Tapi jangan salah, ada pengalaman saya juga dengan ibu saya yang pada saat itu ya saya menerima di level mutmainnah ini. Semangat ya, kemudian menerima bahkan damai. Kadang ibu saya cerita sesuatu saya tercerahkan gitu. Karena saya pada saat itu, ibu ngomongnya asik ya, cerita sesuatu yang asik, saya diajarkan hal-hal yang asik dan jadinya semangat. Nah, inilah masuk di zona mutmainnah, maka memori juga terbentuk. Ya. Jadi pada saat kita masa kecil ada memori positif karena ada emosi yang baik ini, ada memori negatif karena ada emosi yang negatif ini. Yang negatif itu namanya inner child. Ini saya ulang-ulang ya, supaya nggak salah makainya. Ya, kita cerita misalnya kita bilang inner child saya bahagia banget, itu keliru. Ya, inner child itu sesuatu yang emosinya negatif, memori yang terikat oleh emosi negatif. Ya, jadi kalau bahagia ngomongnya apa? Masa kecil saya bahagia banget. Itu baru begitu ngomongnya ya. Ini. Dan emosi ini di otak kita dia naik, turun. Sama sekarang kita lagi pandemi, tentu banyak orang yang jatuh di takut, cemas, khawatir. Tapi ingat, kalau kita kelamaan di emosi yang negatif ini, nanti keimanan kita luntur. Kita lupa bahwa Allah yang maha segalanya. Kita lupa kalau Allah yang maha ya melindungi kita, maha ya memberikan kepulihan, maha memberikan rezeki kan gitu. Tentu memang kita diajarkan juga untuk preventif, ya, untuk diajarkan juga untuk ya dalam pandemi ini lockdown memang. Ya, Nabi ajarkan kan kalau ada wabah kita nggak boleh masuk ke situ dan orang yang ada di negeri yang ada wabahnya nggak boleh masuk ke sini. Nah, masalahnya wabah itu sudah di negeri kita, wabah itu sudah ada di luar rumah kita. Makanya lockdownnya makin kecil yaitu di dalam rumah. Ya, oke. Nah sekarang ini batang otak saya kasih lihat ya Bu. Ini batang otak ini yang sering membuat kita ini suka ngelawan, fight or flight, ya fight or flight. Loh kenapa diciptakan Moisa kalau suka ngelawan? Ini diciptakan untuk lindungi kita kalau ada serangan yang buruk yang dari luar. Ya, misalnya dikejar anjing atau dikejar binatang buas atau dirampok, itu kita harus lawan atau lari, itu Allah maksudnya gitu. Tapi terkadang pada saat kita kecil, orang tua kita membuat inner child kita, batang otak kita tegang. Jadi rasanya kita mau ngelawan gitu ya, atau mau lari malah ngambek, ngumpet nggak mau ketemu. Itu karena ada batang otak ini. Dan banyak anak zaman dulu ya, mudah-mudahan sekarang nggak terlalu banyak lagi ya, batang otaknya tegang. Sehingga itu tadi, kalau terlalu tegang hampir tiap hari bertahun-tahun, itulah kenapa orang tua dipukul oleh anaknya, ya, ditusuk oleh anaknya, atau ditinggalkan oleh anaknya. Ini karena ada batang otak.
Ya, kalau otak emosi kan ini, otak emosi itu proses di tengah tadi. Ya, yang dia lebih variasi, ya level emosinya mulai dari apati, sedih, takut itu dikatakan nafsu lawamah, ya. Kemudian buru-buru, las, buru-buru, rakus, ya, marah, sombong itu amarah, dan berikutnya semangat, bersyukur, damai dan pencerahan itu emosi mutmainah, ya. Oke. Nah sekarang karena inner child mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku kita, maka mempengaruhi perkembangan diri. Kenapa? Karena memori yang di sini jalan terus, nyala terus, dan dia jalan ke sistem saraf. Ya, dia mempengaruhi perilaku kita. Tapi sebelum yang di otak ini jalan di sistem saraf untuk seluruh tubuh, ya, memori yang ada inner child yang ada di otak kita, dia jalan lewat sistem saraf kemana? Ke jantung, ke kolbu. Ya ini, ya. Makanya kita akan lihat lagi kekuatan kolbu, ya. Nah, kabel sistem saraf ini kan sistem saraf Ibu, dia diumpamakan sebagai kabel listrik, ya. Dia akan banyak listrik yang jalan, ya di kabel-kabel kita gitu. Dan kabel listrik itu membawa pesan. Memori kita di sini, Bu, kalau kita nggak berdamai, hati-hati, dia jalan ke badan, dia masuk ke kolbu kita. Kalau memori-memori negatif terlalu banyak masuk di kolbu kita, maka kolbu kita ini akan negatif dan membuat perilaku kita negatif. Inilah makanya mengapa sekarang teknik-teknik inner child disosialisasikan untuk kita berdamai dengan masa kecil kita, karena pada saat itu ya bukan salah orang tua, bukan salah kita, bukan salah siapa-siapa, kita masih kecil dan belum ngerti banyak hal, ya. Nah ini, jadi semua perasaan, memori jalan lewat sistem saraf di tubuh manusia sehingga membuat sebuah perilaku. Ya. Sekarang inner child ini ternyata ya mempengaruhi feeling, thinking, dan acting. Perasaannya terganggu, pikiran terganggu, dan actingnya juga terganggu. Kalau bicara perasaan itu apa sih? Perasaan itu ya salah satu kerja dari kolbu. Kolbu yang mana sih kolbu? Ya, mari kita merujuk dari hadis Rasulullah SAW. Ya, wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Ya, iza solahal jasadu kulluhu. Ya, jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Ya, wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ya, jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Nah, ini yang kenapa inner child cepat-cepat harus kita betulin, karena nanti bisa ngerusak kolbu ini. Ya. Dan ya wahia kolbu. Dia segumpal daging itu namanya kolbu. Banyak orang langsung segumpal daging itu adalah hati. Itu nggak bisa diartikan hati kolbu. Kolbu tetap harus jawab bilangnya sebutannya kolbu. Ya. Apa kolbu ini, apa organnya dalam tubuh manusia? Ya. Dan menurut Imam Al-Ghazali, kolbu adalah daging yang bersuhu panas, berbentuk kusam, berada di sisi sebelah kiri dada, dan di dalam isinya ada rongga yang berisi darah hitam sekali. Ini Imam Al-Ghazali mengatakan di mana lokasi kolbu. Ya. Maka kalau dikatakan sebelah kiri dada, ya, itu adalah jantung. Dan kita kalau ngomong kolbu pasti pegang dada kita, ya. Bukan paru-paru. Paru-paru dia ada kanan kiri dan dia bukan mudghah. Paru-paru lebih lebar. Jantung ini memang dia di tengah tapi dia cenderung ke kiri. Dia agak ke kiri memang. Ya. Dan bentuknya rongga. Kalau paru bukan rongga bentuknya. Ya. Makanya disepakati bahwa kolbu itu jantung. Ya. Kalau kita mengartikan kolbu hati dengan maksud hati lever atau hepar, itu posisi hati itu di sebelah kanan. Dan dia bukan di rongga dada dia di rongga agak ke perut. Nah ini dia. Dan bentuknya segitiga gitu kan. Padahal kalau kita bilang my calf itu kan kita sering begini tangan kita ya. Ini gambar jantung ini. Gambar jantung. Makanya mari kita sama-sama kalau dibilang kolbu itu bayangkan bahwa itu organnya jantung. Walaupun secara populer selama ini kita menyebutnya kolbu hati, tapi tetap pegangnya di sini. Ya padahal hati kan sebelah kanan, Bu. Ya, tapi maksudnya itu. Ya, sudahlah nggak apa-apa kalau karena sudah terbiasa dengan istilah kolbu itu hati, tetapi kolbu itu jantung. Ya, bahkan bahasa Arab kolbu itu jantung. Hati itu bahasa Arabnya kibdun. Ya. Dan
Jantung sebagai sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh ini, ya, ini akan memberikan makanan seluruh tubuh, memberikan oksigen seluruh tubuh, dan juga ya bisa membawa perasaan-perasaan ke seluruh tubuh lewat hormon-hormon yang jalan di otak dan masuk ke pembuluh darah dan masuk ke jantung. Makanya kalau kita rasa ingat inner child kita dan kita sedih, itu seluruh badan bisa sedih banget. Kenapa? Karena memori itu mengeluarkan hormon kesedihan, masuk ke jantung, jantung ngirim. Jantung sebagai pemompa. Tapi ternyata jantung itu ya ada porosnya antara otak ke jantung. Dia ada hubungan memang, hubungan langsung. Otak dan jantung. Jadi otak emosi, otak nafs kita ada kaitannya langsung dengan jantung. Dan kemudian penelitian tahun 91 ya itu ditemukan dan diperkuat lagi tahun 2000 ya. Ditemukan bahwa di dalam jantung ini ada sel otaknya, ada neuronnya, Bu. Itu baru tahun 91 ya, para ilmuwan kaget loh. Kok di otot jantung ada sel otak? Jumlahnya 40.000. Bayangkan. Ya. Jadi kalau di otak ada 100 miliar sel otak ini dan di jantung ada 40.000. Dan ternyata sel otak yang di jantung juga tersambung-sambung, Bu. Kalau ada apa? Ada memori, ada informasi yang masuk di situ. Makanya kolbu kita harus kita jaga, jangan sampai memori yang terekam di 40.000 itu yang jelek-jelek semua. Aduh, sayang banget. Kalau di otak memang lebih banyak 100 miliar karena di otak itu tersimpan adalah memori positif, memori negatif, kebiasaan-kebiasaan. Nah, diharapkan dari 100 miliar ini tersaring ke 40.000 yang di jantung itu yang baik-baik dong, gitu. Masih bisa dibetulin nggak Bu Aisyah? Masih bisa diisi nggak 40.000 ini? Takut udah kepenuhan gitu ya. Ibu tenang, alhamdulillah 40.000 ini ya sampai umur 100 tahun pun dia tersambung-sambung masih bisa lebih banyak. Karena kabel satu neuron 20.000 ya, antara 20.000 tuh nyambung ke, waduh udah masih banyak lah, tenang aja. Artinya masih ada harapan untuk kita memperbaiki isi ya rekaman di jantung kita. Oke? Nah sekarang. Nah itu dia, ini sel-sel otak yang di jantung ini terlihat ini terjadi sambungan-sambungan. Ya, luar biasa ya, Masya Allah ya, di jantung ada sel otaknya Allah ciptakan dan dia juga nyambung-nyambung gitu. Ini diperbesar lagi nih, ya diperbesar. Ya, nah jadi menurut ilmu neurokardiologi jantung memiliki otak fungsionalnya sendiri. Jadi jantung ada otaknya sendiri. Kemudian terdapat hormon kalmodulin sehingga jantung mempunyai kemampuan menyimpan proses belajar dan memori itu. Bahkan jantung ini karena ada hormon kalmodulin dan ada neuron tadi, dia bisa nyimpan memori dan proses belajar nih, Bu. Jadi ini kabar gembira, masih bisa nih proses belajar ini kita isi kolbu kita. Ya. Apalagi jantung adalah salah satu organ sensorik dan pusat canggih dalam menerima dan mengolah informasi. Canggih, Bu. Ya, canggih. Makanya kita ya Allah kita upaya aja ikhtiar. Ya, biarkan jantung yang milih mana ya yang baik-baik untuk masuk di jantung ini. Tapi cilaka orang kalau mulai dari kecil sampai sekarang juga sampai nanti umur tua ya dia nggak tobat-tobat, dia melakukan hal-hal yang buruk, maka isi jantungnya tentu lebih banyak yang buruk. Itu yang membuat seluruh badan nanti jelek atau seluruh badan itu buruk karena mudghah ini. Kemudian jantung secara terus-menerus selain mendapatkan sinyal dari sistem saraf, maka jantung juga mengirimkan sinyal. Jadi rupanya selain dari otak ke jantung, jantung juga kirim pesan ke otak. Ya. Makanya dikatakan sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Kalau kita ganti jantung dengan kolbu ya, jadi otak yang ada di kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks otak, mempengaruhi tadi bagian otak-otak yang ada di kepala kita ini, yang isinya ilmu pengetahuan, ya, dan bisa membuat keputusan. Makanya kalau kita dari kecil sampai sekarang kita misalnya ya belajar hal-hal yang baik, tentu kolbunya ini banyak memori yang baik gitu. Sehingga pada saat mau melakukan suatu keputusan, kita terasa terdengar itu ada suara dari kolbu kita untuk begini gitu. Ya. Nah tentu hati-hati kalau inner child-nya terlalu buruk dan nggak cepat-cepat kita betulkan, itu bisa masuk juga inner child ke dalam rekaman jantung, rekaman otak yang ada di jantung atau rekaman otak yang ada di kolbu. Ya.
Itulah makanya di surat Al-Hajj ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami. Bayangin, kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, ya. Qulubun yaqiluna biha. Jadi kolbu ini yang memahami. Ternyata baru tahun 2000 ini terungkap bahwa kolbu itu, jantung itu, ya, punya sel otak. Makanya sel otak yang ada di jantung dia bisa memahami. Selain bisa merekam, belajar dan memahami. Ya. Atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar. Karena bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah kolbu yang ada di dalam dada. Al-qulubul lati fis sudur. Ini juga ya meyakini kita karena ini ya dari Quran ya, bahwa kolbu itu yang di fis sudur. Nah, yang fis sudur itu hanya ada paru-paru sama jantung. Tapi karena dia mudghah dan berongga, oh itulah jantung. Jantung, ya. Nah ini, jadi kadang-kadang bukan mata kita yang buta, tapi kolbu atau jantung rekamannya itu terlalu banyak yang buruk-buruk, terlalu banyak pengalaman negatif. Itu hati-hati. Ya. Jadi cara memulihkan inner child bagaimana dong Bu Aisyah? Nah ini ada tekniknya ya. Bisa jadi ibu selama ini sudah mencoba memulihkan. Apa cara memulihkan? Sholat. Sholat itu tanpa terasa memulihkan inner child kita. Memulihkan inner child kita. Kenapa? Karena pada saat kita habis wudhu, ya, kemudian kita mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah mulai otak kita yang tadinya gelombangnya gelombang tegang atau gelombang beta, dia turun ke alfa. Nah, gelombang alfa itu adalah pintu untuk bicara sama bawah sadar. Bagaimana cara bicaranya? Ya itu tadi, ya. Mulai kita lafazkan doa-doa yang ada dalam sholat, nah itulah tadi ya akan masuk ke bawah sadar, dibetulin bawah sadar kita, ya diprogram ulang. Hanya kadang-kadang orang pada saat sholat ya lalai, kenapa? Terlalu terburu-buru, tidak tumak nina. Ya. Kalau tidak tumak nina atau terlalu terburu-buru, itu mungkin ngomong sama bawah sadarnya yang masuk masih sedikit. Tapi nggak apa-apa juga, daripada sama sekali nggak sholat, kan gitu ya. Kecuali ada halangan seperti kita perempuan sering banget ya menstruasi, masa nifas ya. Nah ini makanya kalau kita lagi mens itu, waduh kacau deh kita punya emosi ya. Baik, terus ada lagi nggak Bu Aisyah teknik lain? Ini ada karena ini diteliti semakin dalam ya. Menyadari tentang adanya inner child, sadar dulu. Makanya supaya menyadari kita belajar apa sih inner child itu ya. Jadi sosok anak kecil dalam diri kita tuh masih terluka. Sekali lagi kenapa? Karena pada saat itu masih kecil. Belum mengerti, itu gampangnya. Ya. Terus bagaimana dok? Ya. Makanya kita mencoba mengunjungi masa lalu. Tetapi mengunjungi masa lalu yang menyakitkan memang tidak mudah, Bu. Tidak mudah. Ya. Kita sama-sama akan belajar mengunjungi masa lalu masing-masing. Nggak mudah memang. Ya. Namun, ya kalau mengubur masa lalu tanpa berusaha memulihkannya, membuat inner child terus mendominasi. Jadi otaknya itu terus nyala, Bu. Itu yang mau kita padamkan sebetulnya. Kalau ada orang bilang, enggak, gue nggak peduli masa lalu, gue nggak peduli, nggak bodoh amat. Itu namanya mengubur masa lalu, tapi dia malah nyala. Wah, itu yang bahaya. Ya. Jadi bagaimana? Berikutnya, ya setelah kita sadar bahwa memang inner child ada, karena itu sebuah memori, dan untungnya bisa disembuhkan atau dipulihkan lukanya. Kenapa? Karena tadi Bu, sambungan saraf tadi tidak nempel begini. Tadi Ibu ingat slide saya? Ya? Tidak menempel begini, dia ada celah, nanti ada zat kimia itu yang jalan. Ya, saya suka mengibaratkan zat kimia itu bagaikan lem yang nyambung ke sel otak yang lain. Lemnya lem Korea karena kuat banget gitu. Jadi kalau kita ada luka pada pengasuhan masa kecil, di otak kita itu terjadi sambungan otak dengan lem yang lem kenceng banget. Ya, sekarang kalau lem kenceng itu lem Korea, sudah kita sebut itu aja. Ya. Nah, karena kita sudah sadar ada itu, terus kita mencoba menjalin komunikasi dengan inner child. Ya. Caranya bagaimana? Sisihkan waktu setiap harinya untuk berdialog dengan inner child Anda. Ini untuk beberapa hari ke depan ya. Saya pernah melakukan bicara sama inner child 40 hari berturut-turut. Ya. Terserah Ibu mau sore hari kah, mau malam hari. Kalau saya lebih senang pada saat mau tidur pada malam hari, ya mau tidur. Tapi tentu ya saya karena mau bicara sama bawah sadar dan supaya lebih langsung masuk, saya berwudu dulu, ya berwudu dulu baru kita bicara.
Caranya nanti membayangkan diri Anda ketika kecil dulu dan ia sedang berhadapan dengan Anda. Gimana caranya Bu Aisyah? Kan kita nggak tahu kapan waktunya kita terluka. Begini aja, ada dua nih caranya. Kalau ibu tiba-tiba di dalam beberapa hari ini ada terpikir ya kesedihan waktu kecil dan ingat peristiwanya, maka itu yang dibayangkan. Saya pada saat pertama kali misalnya mau bicara sama inner child saya bayangkan waktu saya kecil ini yaitu tadi pulang sekolah pakai baju sekolah dulu kan bajunya bukan putih merah ya, putih biru dulu tuh, birunya bukan biru Ben-Hur gitu. Ya, baju sekolah itu saya dulu gitu, SD negeri itu kan gitu. Ya. Nah, kemudian ya saya bayangin karena saya muncul di otak saya sedihnya itu yang pas itu gitu. Jadi saya bayangkan waktu hadir inner child saya itu dalam kondisi kayak gitu. Tapi kadang-kadang saya lagi nggak ada muncul kayak gitu. Cuman saya mau bicara sama inner child saya, ya saya hadirkan saja dan saya lihat muka saya waktu kecil. Bu Aisyah saya nggak berani kayak gitu, Bu Aisyah. Saya juga nggak biasa lihat foto aja Bu. Lihat foto masa kecil. Cuman karena kita waktu kecilnya smartphone belum ada, apalagi waktu saya belum ada ya di smartphone gitu, maka carilah tuh foto-foto kecil, lihat, bayangkan itu kita, ya, dan nanti kita akan dialog pada diri kita pada kecil itu, ya. Katakan padanya bahwa Anda siap untuk mendengarkannya dan terus berada bersamanya. Jadi kita membujuk inner child kita, membujuk memori kecil kita untuk ya saya ada, mau kamu ngomong apa aja saya dengar dan saya ada sama kamu. Kan benar kan kita ada sama dia terus, orang memori ada di otak kita kan. Namun tentu di dalam teknik membetulkan inner child dalam Islam harus didahului membaca ta'awuz. Ya, kemudian setelah itu basmalah. Nah, karena ini lebih power lagi kalau kita begini. Supaya kita dilindungi juga dari ya bisikan-bisikan setan yang nanti kita tambah marah nanti sama orang tua, makanya ta'awuz. Dan setan kadang menggoda 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Ta'awuznya 4 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bayangin tameng di depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bayangin tameng di belakang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim di kanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ke kiri. Ya, baru baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, tadi omongan kita kan jalan di sistem saraf tadi ya, jalan di sistem saraf nanti. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Kita minta izin pada Allah. Ya Allah, saya mohon izin pada Engkau untuk bisa berbicara pada diri sewaktu kecil dulu. Ya. Ini kan seolah-olahnya seperti itu, tetapi sebetulnya itu terjadi kenapa? Memori kita mau kita kunjungi. Kita mau kunjungi memori kita yang tadi tersambung pakai lem Korea tadi. Ya. Setelah itu apa? Ucapkan kalimat-kalimat sportif yang menenangkan untuknya. Contohnya kayak gini, ya. Kita bilang sama sosok kecil kita, aku mencintaimu dan kamu sungguh berharga untukku. Ya, aku mencintaimu karena Allah. Itu juga kita tambahkan begitu, itu juga luar biasa. Ya, dan kamu sungguh berharga untukku. Okay. Kemudian apa lagi? Kita bisa ngomong sama inner child kita, kamu nggak perlu merasa bersalah atau malu. Semua yang terjadi bukan salah kamu. Jadi saya bujuk saya waktu itu, ya, bilang sama saya kecil itu, karena kan saya lihat wajahnya sedih, karena merasa ya yang saya rasakan itu karena dia sedih, karena merasa bersalah gitu ya, kenapa nggak pulang cepat kan gitu. Saya bilang kamu nggak salah, ya itu bukan salah kamu. Dibujuk, ya. Terus kita bilang, aku minta maaf karena selama ini sudah menyangkal dan mengabaikan perasaanmu. Kita minta maaf karena selama ini kita suka menguburkan gitu ya. Enggak, gue nggak mau ingat masa lalu gue. Enggak. Itu membuat memori otak kita itu nyala terus dia, dia ganggu. Ya. Apa sih sebetulnya intinya? Intinya ini adalah memaafkan diri, tapi dilakukan lebih spesifik lagi. Lebih detail lagi. Kenapa? Karena otak kita, memori kita tuh banyak sekali. Rupanya dari pengetahuan penelitian dari neuroscience itu bisa kita jumpai satu persatu. Untuk apa? Memaafkannya. Nah, inilah istilahnya berdamai dengan diri sendiri, ya. Kemudian apa lagi? Merangkul rasa marah dan sedih, ya. Nanti biasanya muncul rasa marah atau sedih. Ibu nanti akan rasakan. Kenapa? Karena memorinya jalan. Tadi saya ingat ya. Kemudian
zat-zat kimia itu mulai luntur dan masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, jantung memompa, makanya tubuh langsung rasa tiba-tiba ada rasa geram gitu, tangannya jadi kayak gini. Ada kadang waktu yang sangat ekstrim, tiba-tiba itu ya di hari keberapa ya ambil bantal ya, silakan aja nggak apa-apa. Atau sedih tiba-tiba nangis saja. Makanya ibu kalau lagi mau berkunjung ke inner child kasih tahu suami ya. Karena suami nanti kaget, kenapa ini istri saya nangis terus? Disangkanya dia yang salah. Kenapa? Bilang saya mau memaafkan diri saya. Ya, berjumpa inner child. Jangan rasa sedih. Biarin. Ya. Biarkan air mata mengalir karena air mata ini yang nanti membasuh luka itu. Ya. Namun supaya terus bermakna, ya, maka istighfar berulang-ulang. Astagfirullahaladzim. Sampai apa terasa? Saya terasa sampai inner child saya itu memeluk saya gitu dan saya memeluknya. Bu Aisyah lama banget dia belum meluk saya nih Bu Aisyah, saya udah mau selesai. Ibu peluk aja. Ya. Kita yang dahului kah atau dia yang dahului? Itu nanti endingnya gitu. Nangis tuh, astagfirullahaladzim. Abis itu plong rasanya Bu, plong rasanya. Nah inilah cara untuk kita ya berdamai dengan inner child kita. Ya. Cara-cara ini cara-cara sebetulnya simple, tapi sebetulnya kita untung itu tadi ya kita diwajibkan sholat. Coba kalau nggak Bu, inner child kita yang dulu itu menghantui terus. Maka rugi banget kalau orang lalai dalam sholat. Inner child-nya ganggu dia lebih lagi. Ya, Bu Aisyah saya sih inner child saya rasanya cuma sedikit. Bersyukurlah Bu. Tapi yang sedikit itu kadang-kadang nanti nggak rasa. Ternyata banyak. Ya, makanya mari kita berdamai sama inner child ini. Gitu. Ya. Istighfar ini kenapa? Apa sih ininya keutamaan istighfar? Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin membaca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Jadi gara-gara inner child ini bikin sulit kita istighfar, maka akan dikasih solusi. Kalau inner child bikin masalah sama kita, maka kita istighfar, maka akan ada penyelesaian. Inner child kadang-kadang menghambat kita untuk maju secara perekonomian karena merasa gagal, karena setiap waktu belajar dulu dibilang bodoh, nggak ngerti kerja, bodoh. Nah, itu tadi dengan kita istighfar, maka Allah memberi rezeki dari jalan tak terduga. Ini dahsyatnya istighfar. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab atau diskusi ya. Jadi kira-kira beginilah teknik-teknik yang gampang ya untuk kita berdamai dengan inner child kita ya. Oke, baik, terima kasih ya, maaf lahir batin teman-teman semuanya, sahabat-sahabat ya. Salah kata, salah ucap ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator yang cantik kita, Mbak Rahmi, insyaallah. Ya, Mbak Rahmi punten belum di unmute ya kayaknya. Suaranya ya. Mbak suaranya masih ke unmute lagi, kayaknya kepencet lagi Mbak. Yes, ya. Nah, baik. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Aisyah untuk pemaparannya. Semoga dapat menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita mulai saja sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan akan Rahmi sebutkan, lalu nanti Ibu Dr. Aisyah bisa langsung menjawab. Baik, pertanyaan pertamanya yaitu dari yang paling pertama bertanya, sepertinya sudah semangat sekali. Dari Mom Lilis di ujung Berung. Assalamualaikum Ibu Aisyah, saya seorang istri usia 30 tahun, sudah menikah 5 tahun dan punya anak 4 tahun. Jadi di awal menikah punya masalah yang cukup pelik dan selalu menjadi sumber konflik utama. Jadi suami saya sulit menjaga pandangan pada wanita lain yang mungkin menurutnya lebih cantik, padahal saya sendiri nggak jelek, bisa berpenampilan pantas untuk menyenangkan pandangannya. Tapi beberapa kali dia mengarahkan pandangannya pada wanita lain di tempat umum, di hadapan saya sendiri. Setelah itu kami berkonflik dan setiap suami saya melakukan itu, saya selalu merasa itu adalah sebuah pengkhianatan. Sebenarnya
Dari sudut pandang laki-laki, melirik perempuan lain selain istrinya itu seperti apa? Dia yang harus diperbaiki atau saya yang harus diperbaiki dan terlalu berlebihan? Apakah ada hubungannya dengan inner child? Ya, bagaimana Bu Aisyah? Boleh jawab. Boleh langsung 3 juga boleh. Oh, baik. Ya, supaya satu lagi dari Mom Fauziah Kamalia. Ibu Aisyah, suami saya sepertinya punya luka inner child. Ketika suami masih di kandungan ibunya, ibu memiliki masalah dengan ayah. Sangat pelik karena berhubungan dengan mantan istri ayah. Intinya sebelum menikah, ibu mertua tidak tahu kalau ayah mertua sudah pernah menikah dan punya 4 anak. Hingga kemudian suami saya lahir. Nah, ibu mertua memutuskan bercerai dan pulang kampung. Hingga usia suami 36 tahun sekarang, dia nggak pernah tahu dan kenal siapa ayahnya. Bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Karena suami seakan tidak mengakui kalau dia sedih dan terluka. Pertanyaan ketiga, nah dari Mom Ika Ayu Prispitasari, pertanyaannya mengapa lebih nyaman dengan suami daripada dengan ortu kandung sendiri dalam berbagai hal? Baik, ya. Lebih nyaman dengan apa tadi yang ketiga? Yang ketiga lebih nyaman dengan suami daripada mungkin tidak disebutkan ya. Iya, baik. Wah, itu alhamdulillah syukur banget. Iya, nah biasanya mungkin kalau lebih nyaman sama suami, kalau curhat dibanding orang tua itu mungkin ada inner child yang terluka gitu. Sehingga tahu sih bahwa orang tua kita harus hormati, orang tua kita harusnya kita curhat sama dia, cuman karena inner child masuk di bawah sadar belum kita berdamai, oh itu dia powernya 90%. Ya, itu akhirnya bikin kita ya kekuatan sadar kita kalah dengan inner child tadi. Makanya harus berdamai dulu ya. Tadi ini langsung pertanyaan ketiga tadi saya jawab ya. Baik, kemudian Ibu Lilis, nah tadi juga sebelum saya seminar saya udah langsung baca juga itu ya, Masya Allah. Ya. Kalau tadi saya sudah sempat singgung juga, kalau misalnya problem ini dialami setelah menikah, ini istilahnya kan bukan inner child. Jadi kalau di awal pernikahan tadi suami katanya melirik perempuan lain dan itu menjadi memori negatif, itu buat si Bu Lilis itu bukan inner child yang Bu Lilis. Ya, itu adalah memori juga, tapi memori negatif yang ditangkap oleh Bu Lilis karena membuat sedih, ya kan? Nah, kemudian kalau si suami, apakah dia punya inner child juga sampai dia seneng lihat perempuan lain gitu ya? Walau alam bisawab, ya, walau alam bisawab pasti suami atau pasangan hidup pasti juga punya inner child. Ya. Cuman itu saya nggak bisa bilang bahwa kalau suami yang senang lihat perempuan lain itu, apakah itu inner child-nya dia? Itu saya nggak tahu. Kenapa? Karena bisa jadi ada pengalaman yang entah bagaimana sampai suami itu senang lihat perempuan cantik. Walau alam saya nggak tahu ya. Tapi kalau ditanya suami melirik istri atau melirik perempuan lain dengan sengaja, itu nggak boleh. Kalau nggak sengaja itu hadiah kan. Makanya bilang alhamdulillah gitu ya. Nah, tapi sebetulnya laki-laki itu dia kalau melirik itu lebih mudah buat laki-laki, atau bukan melirik, dia ngelihat seorang perempuan dan perempuan itu nggak lihat dia, itu laki-laki bisa. Tapi kalau laki-laki melihat perempuan dan perempuan itu janjangin matanya, liatin juga terus gitu, itu dia nggak tahan. Itu nggak tahan. Kenapa ini? Ini masalah anatomi matanya laki-laki yang berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan ngomong tetap muka ya. Kayak saya ngomong lagi lihat wajahnya Mbak Rami, itu kita perempuan gitu ya. Nah, laki-laki nggak tahan. Nah, makanya banyak istri-istri kalau ngomong sama suaminya dijanjangin terus matanya gitu. Abi tahu nggak ya, uang semua sekarang naik. Kita janjangin terus matanya. Itu laki-laki suami nggak kuat mata ketemu mata gini. Makanya dia lihat tembok, lihat gadget, lihat TV gitu. Ibu kalau mau terus dilirik oleh suami, ibu jangan selalu janjangin mata suami. Jadi kalau pas suami mau ngomong sama kita tunduk malu gitu. Jadi gini Abi, itu cantik jadinya. Dan laki-laki senang sekali lihat istrinya yang istrinya malu-malu nggak lihat dia. Itu harus diciptakan. Tapi Bu Aisyah, saya udah kadung kesel sama suami. Ya sudah, ibu maafkan. Pakai Ali Imran 159 tadi, ya. Kita diminta berlemah lembut pada mereka. Mereka ini bukan hanya anak, tapi sama pasangan hidup, bahkan juga sama tim kalau kita punya pekerjaan, ya.
Kenapa emang kok susah-susah lemah lembut? Karena di dalam ayat itu dikatakan, Ali Imran 159 ya, sekiranya engkau keras dan berhati kasar, mereka menjauh darimu. Wah, ini celaka. Anak kita kerasin, hati itu tapi jantung kita, kolbu kita kasar. Sebenarnya karena di ayat itu bilangnya kolbu ya. Kolbu kasar, maka anak menjauh. Suami juga gitu. Kita kerasin dan kolbu kita kasar, dia menjauh loh. Hati-hati, menjauh sekarang bahaya nih. Di luar rumah banyak bahayanya. Tambah-tambah virus corona. Ya. Nah, kemudian ayat itu ada sambungannya. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun baginya. Jadi teman-teman, kalau mengingat peristiwa yang pada saat misalnya dilakukan suami atau anak di luar setelah inner child, itu tekniknya pakai Ali Imran 159. Mohon lemah lembut ya Allah, mohon lemah lembut ya Allah. Karena lemah lembut itu rahmat Allah, bukan bawaan lahir perempuan. Dia rahmat Allah. Kalau ada seorang istri sudah lembut sama suaminya, berarti rahmat Allah turun pada istri itu. Ada seorang ibu bisa lemah lembut pada anaknya, dia rahmat Allah turun kepada ibu itu terhadap anak. Bila seorang pimpinan bisa lemah lembut sama timnya, berarti rahmat Allah turun pada pimpinan itu. Asik kan kalau rahmat Allah turun? Kemudian apalagi langkah kedua, maafkan. Ya Allah, saya maafkan suamiku ya Allah. Sebut nama suaminya lengkap, supaya tertuju pada dia. Saya maafkan suamiku ya Allah, ya. Sebut namanya, Fulan bin Fulan gitu. Sambil bayangin wajahnya. Dan ayat itu kemudian ada sambungannya, dan mohonkan ampun baginya. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Begitu caranya. Itu terus, ya. Dan sambungannya lagi dari ayat itu, dan bermusyawarahlah pada mereka dalam suatu urusan. Baru ajak ngobrol, baru ajak diskusi. Kalau misalnya ibu menemukan bahwa dia ngelirik lagi perempuan lagi, baru ajak bicara gitu. Tapi sebelum ajak ngobrol, sebelum ajak musyawarah, 3 langkah yang harus kita lakukan. 1, mohon rahmat Allah. 1, memaafkan mereka dan mohonkan ampun baginya, baru musyawarah. Setelah musyawarah, ayat itu ditutup dengan kita bertawakal pada Allah. Itu aja yang harus terus kita lakukan, Ibu. Dan bersabarlah insya Allah. Karena itu juga yang nanti dinilai oleh Allah, perjuangan seorang ibu ya Bu. Ya. Kemudian suami ini inner child-nya karena bapak ibunya broken, nah itu tadi istilahnya ya, broken home gitu ya. Gimana Bu Aisyah? Memang lebih bagus suami memaafkan dirinya. Kalau itu kejadiannya di inner child waktu dia kecil. Cuman kan bapak-bapak kan kadang-kadang nggak belajar kayak gini ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Nah, bisa disampaikan tentang konsep inner child. Bisa disampaikan. Tapi ingat, menyampaikan pada suami, kita istri ya dilarang keminter. Dilarang kita sok tahu. Karena laki-laki itu nggak suka dikasih tahu. Ya, kadang-kadang ada egonya laki-laki nggak suka dinasihati oleh istrinya. Sampaikan saja, ya Abi, aku tadi belajar ada konsep inner child. Ternyata luka pengasuhan pada saat kita kecil dari rahim sampai sebelum balik itu mengganggu. Tapi nggak usah kita bilang, Abi kayaknya Abi punya inner child yang buruk deh. Coba Abi ya berdamai pada inner child. Nggak usah gitu. Tersinggung nih. Ya cerita aja kita bilang, aku rasanya punya inner child, makanya aku mau memaafkan diriku. Jadi ceritalah tentang diri. Ya. Apa yang diambil oleh laki-laki? Laki-laki akan tahu, dia langsung menerima. Dan jangan salah, bisa jadi diam-diam dia pakai cara itu untuk memaafkan. Kalau enggak gimana Bu Aisyah? Kalau enggak kita pakai cara yang beda nih ya. Saya boleh share sedikit lagi nih supaya nanti ada tambahan ya untuk cara yang lain ya. Sebentar ya. Ini cara lainnya gimana sih Bu Aisyah? Cara lainnya itu adalah sebentar ya. Ini kan tentu ingat ya, kita bersabar ya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu nih Bu, sebagai penolongmu. Makanya sabar aja terus. Tadi seperti Bu Lilis, sabar lagi memaafkan dia, memohonkan ampun ini suami. Kalau tadi misalnya ibu-ibu ada bilang tentang anaknya ya, Bu Aisyah bisa nggak inner child anak saya dibetulkan? Kita dulu yang memaafkan dia dulu ya. Nah kemudian itu tadi ya, kita menyebutkan, melafazkan nama Allah, mengingat Allah. Kadang ini nanti ngomong nih, ya Allah, astagfirullahaladzim. Maka pesan itu akan jalan di badan, jalan di otak juga. Ya, terekam di jantung dan terekam di otak. Makanya nanti memori inner child dia tetap ada ya, nggak bisa hilang. Tetapi sambungannya karena lafaz nama Allah ini, sambungan otaknya itu dia lumer. Ya, istilahnya gitulah biar gampang. Ya. Kemudian sholat
Ucapan-ucapan doa dalam sholat ini memberikan pesan pada seluruh tubuh. Allahu Akbar. Ya. Apalagi ya dari semuanya itu Masya Allah. Duduk di antara dua sujud itu, ya itulah nanti luar biasa itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu dia jalan di badan kita. Ya. Doa juga begitu, kita doa. Ya. Dia akan jalan. Ya. Terus ini, ya tadi saya bilang ya sabar. Orang bilang sabar ada batasnya. Enggak, sabar pahalanya tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Kalau ada seorang istri masih bilang sabar tuh ada batasnya, atau ada temannya bilang lo jangan sabar-sabar amat, sabar itu ada batasnya, berarti orang itu belum baca surat Az-Zumar ayat 10. Bahwa sabar pahalanya tanpa batas, ya. Dan saya mau bilang gini, tubuh manusia ini selain badan seluler, dia ada sinyalnya. Ini waktu itu ya Mbak Rami lihat ya video ini ya, ada gelombang elektromagnetik yang dari tubuh kita. Ini disebut badan bioplasmik. Badan bioplasmik. Ini dari mana? Itu datangnya dari pembuluh meridian, titik-titik di bawah kulit. Dia bentuknya bulat, melingkar, berputar kayak ada pintunya, berputar ke kiri. Ya, itu keluar. Dan ini sinyal ini dari itu tadi dari sel-sel tubuh. Apa yang diucapkan akan jalan. Artinya apa? Kalau kita mau membantu anak kita, membantu suami kita untuk ya berdamai dengan inner child-nya, kita doakan. Kenapa? Karena pada saat kita mendoakan sinyal ini ya masuk ke dalam tubuhnya pasangan hidup atau anak lewat pembuluh meridian ini. Kita doakan, ya Allah, angkat sedihnya suamiku ya Allah. Karena yang saya tahu ya Allah orang tuanya ya Allah berpisah ya Allah, angkat sedihnya suamiku ya Allah. Angkat sedihnya suami. Itu ulang-ulang ya. Mohon ya Allah, ya kasih petunjuk suamiku ya Allah, Fulan bin Fulan, untuk memaafkan dirinya ya Rabb. Jadi kita yang bantuin lewat sinyal ini. Lewat sinyal ini. Dan sinyal ini ibu doain suami, ibu di kamar ya, di kamar doain suami yang misalnya sedang jauh lagi bekerja, itu sinyalnya nembus Bu. Nembus dinding kamar ibu, nembus dari rumah ibu sampai, makanya harus sebut namanya supaya sinyal ini menuju orang yang disebut tadi. Begitu juga anak-anak, nembus anak-anak. Nah hati-hati, kalau inner child kita buruk di memori ini, itu bisa turun di badan kita, bisa membuat perilaku kita buruk, dan bisa juga ya keluar lewat sinyal ini. Maka kalau seorang ibu yang inner child-nya mungkin belum berdamai, dampingin anak belajar online, ibu kesel melulu, itu bisa sinyalnya sampai ke anak ini Bu. Kenapa? Karena sinyal ibu ini sama dengan anak. Sinyal anak sama dengan ibu. Dia satu provider Bu. Ini di endorse ini bukan di endorse ya. Mudah-mudahan di endorse kalau saya sebut-sebut ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Kalau ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel gitu. Itu maksudnya. Makanya mengapa seorang ibulah yang paling utama dulu betulin itu inner child-nya. Ya. Kenapa? Karena kita nih kalau lagi dampingin anak gini selalu di otak kita, zaman dulu nggak pernah saya diginiin, gitu kan. Iya kan Bu? Nah inilah makanya kita ya setiap hari tolong ibu, setiap hari sisihkan waktu sebentar aja bicara sama inner child. Bu Aisyah tadi ada saya sedikit lihat di kolom chat, saya nggak ngerti yang mana yang bikin saya sedih ya. Nggak usah cari Bu, ibu latihannya adalah ya hadirkan, ya Allah Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau bicara sama diri saya waktu kecil. Bayangin aja dia kecil. Nggak usah bayangin kejadian. Nanti lama-lama ya di hari kedua atau ketiga atau mungkin di hari ke-8 ibu bicara sama inner child, itu baru muncul sebuah ya peristiwa-peristiwa. Kenapa? Karena sudah terbiasa otak kita mencari memori di otak yang mana. Makanya dilatihnya dengan hadirkan saja dulu, hadirkan. Ya, ibu nggak berani hadirkan karena nggak biasa juga ya, lihat foto ibu aja. Nanti lama-lama itu muncul. Apa gunanya Bu Aisyah? Supaya sinyal ibu yang kena sama anak itu sinyal yang benar-benar, sinyal kelembutan. Maka anak di sekeliling kita senang Bu, senang. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau betulkan inner child pasangan hidup kah atau siapapun, dan kita rasa ya kita ngajarin dia nggak mungkin, ya sudah doakan. Karena ini nanti akan masuk ke dalam pembuluh meridian orang tersebut. Ya. Tadi saya katakan kalau orang hamil panjang banget sinyalnya. Kenapa? Karena di dalam rahimnya ada manusia di situ yang ada sinyal juga.
Kayaknya orang hamil itu hati-hati bicara tadi ya, Mbak Ramin tadi cerita kayak gitu. Ya, oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab tadi apa yang ditanyakan. Iya. Baik, itu sepertinya penjelasannya telah menjawab dari pertanyaan Mom Sani, Mom Ika, Mom Linda, dan Mom Nizam sekaligus. Ya, tadi saya sengaja baca dikit tadi ada beberapa. Ya. Iya. Nah, baik, ini Mom Nailil Iza. Bismillah, langsung aja, Ustazah. Anak perempuan saya mengalami trauma masa kecil yang begitu berat. Kena ketika saya menikah dengan abinya, saya adalah korban KDRT. Waktu kejadian itu, anak saya usia 3 tahun. Sekarang sudah 10 tahun saya resmi berpisah dengan abinya. Bagaimana ya Ustazah menghilangkan trauma pada anak saya? Sekarang dia di pesantren, dia tumbuh dengan anak yang kurang percaya diri, juga penuh dendam terhadap abinya. Kemudian pertanyaan kedua, nah dari Mom Aisyah Fairani, apakah inner child juga dapat berpengaruh dalam bentuk perasaan insecure? Kalau iya, bagaimana hubungan saling mempengaruhinya dan untuk menyembuhkannya bagaimana? Pertanyaan ketiga, nah dari Mom Amira Alania, dari usia berapa anak bisa menyimpan memori buruk? Bagaimana cara menghapus trauma buruknya? Baik, boleh dijawab. Ya. Ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat para moms yang bertanya ya. Jadi sekarang Ananda apakah sudah akil balik atau sudah menstruasi? Ya. Nah, kalau misalnya sudah menstruasi di umur 10 tahun, maka ya ini dia tentu yang usia sebelum dia menstruasi inilah ini namanya inner child ya. Atau dia belum menstruasi, berarti dia masih di dalam proses di inner child itu sendiri. Bagaimana caranya untuk membetulkan atau memulihkan trauma ini, terutama pada usia 3 tahun, ayahnya melihat ibunya dipukul gitu ya, istilahnya ya. Ini tentu kita perlu bicara, ngobrol, apalagi anak perempuan. Anak perempuan ini sedang ngobrol. Dan tolong kalau anak perempuan lagi ngobrol, Bu, lihat wajahnya ya. Lihat wajahnya. Pantang anak perempuan umur berapapun lagi ngobrol, ibu nggak lihat wajahnya. Pantang banget itu. Lihat wajahnya. Kalau kita mau dicintai anak perempuan, lihat wajahnya. Ya. Nah, kita bisa ngomong khusus, tapi harus cari waktu khusus. Ya. Sekarang apakah sedang di rumah ataukah sudah kembali ke pesantren? Ya, kalau masih di rumah ini ada kesempatan ngobrol. Ya. Bilang, Bunda mau ngobrol sebentar nak, setengah jam aja. Ya Bun. Nah, baru kita tanya, kamu kira-kira ya masih ingat ya waktu usia 3 tahun ya ada terjadi KDRT antara Abi sama Umi? Kalau anak bilang iya, tanya apa perasaanmu? Berarti kalau apa perasaanmu berarti apa yang manusia ini lucu ya. Kalau kita langsung tanya apa perasaanmu, itu langsung yang ke zoom itu yang di jantung, karena jantung itu yang proses perasaan di jantung itu di kolbu tadi. Kalau dia bilang aku sedih banget Umi, aku kesel banget sama Abi, nah, biarin dia ngomong. Karena waktu dia ngomong itu untuk naikkan level emosi. Aku kesel banget sama Abi, aku benci banget, biarin. Ya, karena kadang-kadang Umi itu atau ibu pada anak saatnya bilang aku benci banget sama Abi, aku benci. Terus kita cut dia, nggak boleh gitu, itu durhaka. Itu malah membuat ya pada saat anak sudah mau naik level emosinya kita berhentikan. Dan gitu nah, biar gitu pun itu bapakmu, nanti dulu, dengerin dulu dia bilang. Boleh dong dia bilang kesel, karena usia umur 3 tahun dengan kondisi yang sangat murni, sangat bagus otaknya melihat ibunya dipukul ayahnya. Boleh dong dia bilang dia kesel, boleh bilang aja. Supaya apa? Dia keluar dulu semua. Karena pada saat keluar ini kita mau bikinkan sebuah parit atau bikinkan sebuah selokan untuk mengalirkan energi emosi itu. Nah dengan begitu dia akan naik level emosinya. Akhirnya menerima juga bahwa mungkin ayah waktu itu sedang emosi negatif, mungkin ayah. Tapi kan pada saat umur 3 tahun mana anak itu ngerti? Ya sudah dengerin. Karena dengan mendengarkan dia curhat itu sudah sangat membantu. Oh gitu ya nak.
Nah, kemudian karena kita misalnya Bunda merasa ada salah juga, ada kontribusi keliru juga, maka bilang sama anak, ya Bunda minta maaf ya nak, Umi minta maaf ya nak, ya Mama minta maaf ya nak, Ibu minta maaf. Nah, kalimat minta maaf juga karena kita yang bikin hilaf, maka kita bilang Umi minta maaf, Bunda minta maaf ya nak. Selama ini kita selalu nak maafin Bunda ya. Nah, dia kelihatannya sama, tetapi pemilihan diksi ini membuat frasa yang beda. Ibu minta maaf ya nak, maafin ibu ya nak. Kayaknya sama ya, padahal itu nggak enak. Ibu minta maaf. Ya. Apa yang didapat nanti anak-anak ini akan belajar. Ibuku saja yang melahirkan aku, dia minta maaf sama aku. Maka aku juga akan begitu. Itu pelajaran paling penting. Karena banyak orang tua merasa nanti kita diinjak-injak Bu Aisyah kalau selalu minta maaf sama anak. Yeay, halo, kita mau kasih contoh, ya kan? Nah ini, jadi ajak bicara dan minta maaf. Dan insya Allah Bu, karena Ibu udah minta maaf, lama-lama sambungan otaknya itu mulai dia terjadi peregangan atau mulai lem koreanya luntur gitu. Tapi tetap jejasnya ada. Ya, nah nanti kapan lagi ngobrol, tanya lagi, apa Mbak sekarang perasaanmu apa? Aku sudah lebih mendingan, alhamdulillah. Kita doakan ayahmu ya nak. Tapi kalau aku masih kesel, dengerin lagi. Masih kesel apanya nak? Masih kesel banget. Kenapa mama? Dengerin aja lagi. Itu kalau anak ini belum dewasa atau masih juga si dia ini umur 10 tahun masih dalam inner child-nya gitu. Ataupun kalau dia sudah menstruasi tapi kan dia masih muda sekali. Begitu caranya. Ya. Kemudian insecure itu pengaruhnya di mana? Insecure itu adalah rasa tidak aman. Berarti emosinya ditakut. Itu tadi, ya. Karena memori inner child ada di sekitar otak emosi dan salah satu jenis emosi adalah takut, ya. Takut itu nanti ada dalam situ cemas, khawatir, ya. Nah, makanya itu hubungannya inner child akhirnya karena selalu nyala program inner child-nya, selalu nyala memori inner child-nya, membuat emosi di tengah tadi itu di level takut terus. Ya, itulah istilahnya insecure, merasa tidak aman. Ya, itu kaitannya. Ngatasinnya gimana? Ya itu tadi pakai cara tadi. Selama ini kalau kita tegak sholatnya, insya Allah sholat itu membetulkan inner child. Bahkan bukan hanya inner child yang dibetulkan. Setelah inner child pun dibetulkan. Dan misalnya ada kehilapan tadi subuh barangkali dengan suami, kemudian sholat pas kita sholat zuhur, itu sholat zuhur kita membetulkan memori yang tadi subuh. Karena kalau sudah di atas akil balik sudah tidak disebut inner child, itu disebut memori saja, memori lama. Ya, jadi tadi kalau ditanya usia berapa anak merekam memori, sejak dalam kandungan. Bahkan ada yang mengatakan sejak terjadi zigot. Sel telur ibu jumpa sperma ayah, kemudian dia menjadi zigot berbelah-belah-belah, ya di situ sudah nyala subconsciousnya, bawah sadarnya. Memang otaknya belum terbentuk, tetapi terekam di badan, Makanya saya kalau menghipnoterapi seorang anak-anak pecandu atau anak LGBT, itu ada yang terungkap sampai dalam rahimnya. Ya, itu ada teknik tertentu. Terus waktu saya tanya, ternyata di rahim ibunya. Kenapa dia sedih karena ibunya dimarahin bapaknya terus, atau si ibu tinggal bersama mertuanya marahin terus, itu pengaruh loh, terekam gitu. Ya. Terekamnya di subconscious. Tentu waktu kita tanya, kamu ingat nggak waktu dalam rahim ibu? Nggak ingat, karena dia di bawah subconscious, di bawah sadar. Tapi itu ya sudah terjadi memori di otak, bahkan memori di dalam tubuh gitu. Inilah yang nanti kita betulkan. Betulin sendiri bisa Bu, itu tadi caranya yang tadi saya sharing. Nanti juga makalah akan saya kirimkan ke panitia. Teman-teman ayah bunda yang mau silakan nanti minta ya. Nah, siapa tahu nanti kalau lupa ingat-ingat lagi caranya gitu ya. Nah jadi kayak gitu. Oke, insya Allah mudah-mudahan bisa kita self healing atau self hipnoterapi sendiri. Kalau nggak sanggup Bu Aisyah, coba dulu deh. Coba. Kalau masalahnya terlalu berat Bu Aisyah, saya sudah coba, barulah ketemu ahlinya ya, ke psikolog, ke psikiater, atau ahli hipnoterapis lainnya. Ya. Kira-kira gitu, Mbak Rahmi. Baik, ini ada pertanyaan sekaligus saja dari Mom Anissa, Mom Winda, Mom Astri, dan Mom Ari. Ini pertanyaannya, bagaimana menghadapi orang tua yang otoriter dan kasar? Nah, dan bagaimana jika telah terpatri di otak kita sehingga sifat kita jadi takutan dan jadi
Misalnya tidak bisa ini seperti Mom Anita, tidak bisa menentukan perencanaan kehidupan. Bagaimana solusinya? Ya. Baik, terima kasih. Ya, jadi ini dia, kita menghadapi orang tua yang otoriter dan kasar. Ya, tergantung umur anaknya berapa. Kalau umur anaknya sudah besar kayak kita gini, ya sudah menikah, terus masih ada orang tua dan orang tuanya otoriter dan kasar, ya. Kita yang harus beradaptasi, kita lagi. Kenapa? Karena kita yang belajar. Dan memang dituntun juga dia di surat Luqman ya, tentang bagaimana kita berhadapan dengan orang tua yang kalaupun sampai orang tua itu menyuruh kita berpindah agama, berpindah keimanan ya, kita tidak boleh ikut tetapi harus tetap santun. Pokoknya kita ngomong sama orang tua, kalau dia ngomong, kita diam aja diam. Tapi bukan diam yang menekan emosi, bukan. Karena kalau kita marah, kita tekan emosi, lama-lama jadi sedih, lama-lama jadi apati, putus asa. Bukan. Sabar, kita sabar. Sabar itu bukan menekan, sabar itu menahan. Jadi supaya kita pas dimarahin orang tua, kita nggak marahin lagi. Tertahan. Nah, pada saat menahan itu, dengan kita istighfar, kita naik emosinya ke atas. Ke nafsu mutmainnah tadi, kalau kita lihat tadi level emosi ya. Nah, kemudian ingat, kolbu kita ini dan tubuh kita ini membawa sinyal. Lewat situ. Kalau orang tua marahin kita diam, tidak kasar sama mereka, tapi kemudian kita doain dalam hati dari kita. Doakan ya Allah, ya beri petunjuk orang tuaku ya Allah. Sebut namanya, ya. Secara batin. Kenapa? Karena pada saat kita secara batin, kolbu itu yang bicara itu. Dan dia ngirim pesan. Ya Allah, kita yang harus begitu jadi. Ya Allah, ya, saya maafkan ibuku ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Itu, ya. Karena kita memang nggak boleh ngomong sama orang tua kasar, walaupun dia nggak cocok sama kita. Kenapa? Karena memang statusnya begitu. Satu. Kedua, kita dilatih untuk kita doakan dia. Kenapa? Sinyal kita menuju dia. Dan ingat, sinyal anak sama dengan orang tua, wabil khusus ibu. Keuntungan berikutnya apa? Anak kita melihat kita sama orang tua santun, maka nanti dia juga pada saat kita tua, dia juga santun. Itu sebetulnya yang akan kita ajarkan pada anak-anak. Tapi gemes Bu Aisyah, saya nggak salah tapi dimaki-maki. Diam saja, diam. Tapi ingat, diam sabar, bukan diam menekan, diam sabar. Ya, kita maafkan. Ingat ada sinyal. Hantem pakai kontak batin, gitu. Ya. Suami juga begitu, pas suami marahin kita diam aja. Tapi kita hantam pakai kontak batin itu, jangan salah tuh, kita kirimin doa ya. Jadi gitu kira-kira supaya kalau kita pun misalnya terlanjur terpatri di seorang anak dan ibu merasa jadi takut, susah mengambil keputusan itu tadi. Ya kita kasih cara tadi bagaimana caranya berdamai atau memaafkan diri atau ya berdialog dengan inner child. Tapi sekali lagi Ibu, ya betulkan sholat kita. Betulkan sholat kita. Karena itu cara paling mujarab. Tambahan ngomong sama inner child itu cuma tambahan saja. Ya, tambahan saja. Oke? Ya, sholatnya betulin, Bu. Ya, kira-kira gitu, Mbak Rahmi. Baik, bentar kata ini banyak sekali. Tadi saya melihat ada yang soal banyak sekali Bu yang ini soal inner child yang mengacu pada atau mempengaruhi menjadi mental illness. Bagaimana itu Bu? Ya. Mental illness itu berarti dia sudah ada pengaruh di kejiwaannya atau sudah terjadi sakit kejiwaannya. Apakah dia menjadi bipolar kah? Apakah menjadi waham paranoid kah? Atau yang lebih parah, menjadi psikopat. Itu yang disebut inner child membuat mental illness. Mental illness itu sudah ke gangguan kejiwaan. Atau inner child menjadi kita selalu merasa putus asa, itu sudah depresi ringan tuh. Dan selalu lebih baik saya mati deh, orang tua saya kayak gitu banget. Itu namanya depresi, itu sudah masuk mental illness juga. Ya, nah itu. Artinya di inner child dia itu mungkin ya misalnya 10 tahun dalam kehidupannya mungkin hampir setiap hari itu disakiti, dicela dan sebagainya.
Ya, jadi memang kalau inner child ini bisa jadi mental illness. Kalau saya yang seperti itu Bu Aisyah, saya jadi depresi nih, saya jadi kayaknya rasanya seperti bipolar, maka segeralah minta bantuan profesi. Kenapa? Karena sudah harus dibantu. Kalau mental illness itu harus dibantu dengan ya profesional. Entahkah caranya konseling, entahkah caranya ditambahkan dengan obat. Karena ada obat anti depresi, ada obat anti cemas, ada obat juga untuk bipolar, ada obat juga untuk psikopat. Itu juga sunnatullah. Allah memberi petunjuk pada para ilmuwan untuk menemukan obat-obat yang orang sudah terlanjur mental illness. Gitu. Jadi harus ada bantuannya. Ketergantungan nggak Bu Isa? Kalau indikasi dan dosisnya diatur dan sering konsultasi dengan dokter, insya Allah tidak tergantungan. Memang obat-obatan ini kategori psikotropika memang. Dia masuk di narkoba, maka hati-hati kalau lagi berobat, bawanya hati-hati, harus ada kopi resep. Supaya kalau misalnya ada razia, kita langsung tahu, ini saya sakit, ini resep saya. Nanti dokternya ditelepon, paling gitu. Ya, jadi kira-kira begitulah. Ini inner child memang bisa jadi mental illness. Maka sekarang mari kita rubah itu. Kita punya yang mau nanamkan ke anak-anak, agar anak-anak kita nggak nurun inner child-nya kita sama dia gitu. Ya Bu ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Rami. Ini pertanyaan dari saya. Boleh Bu. Jadi kalau misalnya kita telah memiliki inner child waktu kecil, mungkin dari orang tua, sehingga kita susah berbicara begitu Bu. Jadi kadang susah mengungkapkan, kadang bahkan susah mengobrol untuk khayalak banyak, ataupun orang perseorangan juga kadang sulit gitu Bu. Nah, saya rasa mungkin karena ada hal-hal tertentu yang membuat saya begitu dari mungkin pola pengasuhan orang tua saya dulu. Nah, kalau misalnya dilawan seperti itu Bu, misalnya dilawan jadi saya merasa kalau sifat itu buruk, saya harus lawan, jadi seperti saya harus mencoba mengobrol dengan orang lain, saya mencoba belajar bisa berbicara dengan hayalat orang banyak. Itu bagaimana Bu? Apakah bagus kalau dilawan seperti itu? Ya, jadi begini, ya, ada memang watak seseorang itu yang kategori introvert atau pemikir, ya, dia memang kecerdasan bahasanya bukan untuk orang lain, dia untuk dirinya, bahkan menulis barangkali. Kalau misalnya ini Mbak Rahmi ya, mungkin Mbak Rahmi ada watak seperti itu. Mbak Rahmi agak sedikit pemikir, saya lihat wajahnya gitu ya. Orang yang pemikir, yang detail, mendalam, apa-apa dipikirin kayak gitu Mbak. Apa-apa dipikirin gitu ya. Kemudian itu tadi, watak itu kan masuk juga di subconscious mind. Tadi kan kita udah belajar tadi ya, subconscious. Dan watak itu Allah ilhamkan ya kekufuran dan juga ketakwaan. Jadi watak itu ada kelemahan, ada kekuatan. Ya. Orang pemikir kayak Mbak Rahmi ini, dia kekuatannya pemikir, detail, mendalam. Ya. Tapi kelemahannya apa? Takut salah, terlalu hati-hati, kan gitu. Ya, nah bisa jadi sudahlah wataknya kayak gini, inner child-nya dulu, setiap mau ngomong nggak boleh sama orang tua. Itu nambah. Sudahlah wataknya pemikir, emang ngomongnya nggak banyak, ya. Karena memang orang pemikir itu lebih banyak mikirnya daripada ngomongnya gitu kan. Nah, ditambah waktu kecilnya setiap mau ngomong dibentak, itulah bertambah jadi sulit bicara. Kalau dilawan, jadi mungkin istilahnya diganti, bukan dilawan. Ya, kita berlatih. Tapi akan lebih baik lagi maafkan dulu seorang diri kecil kita itu waktu kita dimarahin, bukan karena nggak bisa bicaranya ya, waktu dimarahin pada saat kita lagi mau ngomong dimarahin, nah itu dimaafin dulu, itu akan jauh lebih baik ya. Kalaupun misalnya inner child-nya baik, tapi orang yang watak introvert dan pemikir itu juga dia mau ngomong tuh hati-hati, dia nggak mau asal, karena selalu mau sempurna gitu. Ya, itu watak. Jadi watak itu ada di subconscious, inner child juga ada di subconscious. Makanya setelah kita tahu bahwa watak saya kayak gini, pemikir, saya lebih kenceng kalau menulis, mengetik, bikin cerita, ya. Nah, itu berarti kita sudah kenal sama diri kita. Itu keren banget nanti. Dia gitu memaafkan diri kita dengan memaafkan tadi inner child. Maka keren banget. Mungkin tipe Mbak Rami misalnya, kalau tadi Mbak Rami cerita tentang dirinya Mbak Rami akan lebih keren dalam nanti menulis, mengungkapkan semua yang ingin disebabkan daripada diomongin langsung. Kayak gitu.
Kadang ada orang juga yang wataknya ekstrovert yang bisa, memang wataknya pembicara itu pembicara gitu ya. Nah gitu kira-kira Mbak Rami. Insya Allah. Jadi kalau ngomong sama orang melatih ya. Oke, mudah-mudahan tambah keren. Alhamdulillah. Mohon maaf bagi seluruh peserta yang telah drop pertanyaannya dan tidak terjawab. Mudah-mudahan kita ada waktu, ada umur lagi untuk menyaksikan lagi Ibu Dr. Aisyah Dahlan ini. Tapi Mbak Rami, punten, seandainya ada yang penting banget, boleh kita DM nanti dari DM IG itu, nanti kami kasih nomor yang memang khusus konseling sama saya langsung. Karena tadi ada beberapa juga tanya apakah bisa konseling langsung, karena belum bisa karena masih pandemi. Jadi bisa lewat chatting WA. Saya ya melayani konseling lewat chatting WA biasanya sore-sore atau ada maghrib gitu ya. Nanti tapi itu tadi ya DM aja dulu di IG. Nah cuman IG saya banyak yang fake. Nanti kita kasih yang asli ya. Ya gitu ya. Baik, nanti Ibu Dr. Aisyah Dahlan akan membagikan informasi mengenai bisa mungkin nanti DM IG-nya, nanti diinformasikan kembali di WhatsApp-nya Wakaf Salman ITB tempat para peserta semuanya mendaftar. Iya, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu peserta keluarga yang dirahmati oleh Allah, akhirnya telah sampai pada penghujung diskusi kita. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Aisyah Dahlan yang telah berkenan hadir dan sharing dalam keluar hari ini. Terima kasih juga untuk semua MAM dan peserta keluar. Tidak lupa keluar ini terselenggara atas dukungan dan kerjasama dari Wakaf Salman ITB, Hijabers MAM Community, dan Wardah Berbagi Inspirasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama Wakaf Salman ITB, Hijabers MAM Community, dan Wardah Berbagi Inspirasi menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu telah bergabung pada acara keluar hari ini. Insya Allah besok hari Sabtu 26 September 2020 akan ada acara keluar lainnya dari pemateri yaitu Bapak Dr. Insinyur Irwan Gumilar dengan topik The Death of Expertise. Akhirnya saya Rahmi Anissa pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.